Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Arab bersama saya, Pak Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini Bapak harapkan nanti kalian memahami kalimat sederhana. Yang kalimat sederhananya itu berpola isim isyarah, isim, dan sifat. Darsul lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Darsul awwalu, pelajaran pertama, judulnya masih a'dha'ul jismi, masih tentang anggota tubuh. Masih pelajaran pertama pada pertemuan, sekarang pertemuan yang ketiga. Nah, yang akan Bapak bahas adalah tadi tentang kalimat. Jadi membuat kalimat sederhana. Yang kalimat sederhananya itu nanti ada isim isyarah, ada isim, dan ada sifat. Yang pertama, apa itu isim isyarah? Isim, kemarin itu isim apa? Ya, artinya isim itu kemarin nama. Ya, isim itu nama. Isyarah itu isyarat. Kalau dalam bahasa Indonesia isyarah atau isyarat itu ini, itu. Nah, di sini ada nih dalam kotak tuh. Nah, ada isyarah untuk muannats atau untuk perempuan. Ada isyarah untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Perhatikan isyarah untuk muannats atau untuk perempuan. Yang Bapak gunakan hanya ada dua. Yang untuk muannats, hazihi dan tilka. Kemudian yang untuk muzakkar atau untuk laki-laki ada hadza dan zalika. Hadza dan hazihi artinya sama, ini. Zalika dan tilka artinya sama, itu. Ya. Jadi muannas yang untuk perempuan menggunakan hazihi dan tilka. Untuk muzakkar atau untuk laki-laki menggunakan haza dan zalika, gitu ya. Misalkan nih, ini Ahmad. Maka karena Ahmad menggunakan karena Ahmad laki-laki, maka ininya menggunakan haza, enggak boleh hazihi karena Ahmad laki-laki. Ini Zainab, maka Zainabnya menggunakan hazihi Zainab, ini Zainab. Itu Ahmad, zalika Ahmad. Itu Zainab, tilka Zainab, gitu ya. Contoh yang mudah seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian sifat. Sifat contohnya misalkan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat pada orang misalkan baik, jahat, pandai, rajin. Nah, itu sifat pada orang. Atau sifat pada buah-buahan, manis, masam, besar, kecil. Besar kecil juga bisa digunakan untuk sifat benda atau mahal. Kemudian lagi sifat untuk ruangan, bersih, luas, sempit, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contohnya ya. Untuk lebih memperjelas lagi, lihat contoh kalimat. Ini rumah yang luas. Contoh kalimatnya Bapak ulang. Ini rumah yang luas. Bahasa Arabnya ini menggunakan haza. Kenapa menggunakan haza, tidak hazihi? Karena baitun muzakkar. Muzakkar itu kalau dalam isim tidak ada ta marbutoh, maka menggunakan haza. Haza baitun, ini rumah. Luas, wasi'un. Jadi kalimat ini rumah yang luas, bahasa Arabnya haza baitun wasi'un. Contoh lain lagi, hadhihi madrasatun wasi'atun. Artinya
ini sekolah yang luas. Kenapa contoh kedua ini menggunakan hadhihi? Karena madrasatun ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat. Kata madrasatun di akhirnya tun. Nah itu namanya tak marbutoh. Maka ketika isimnya ada tak marbutoh, maka isyarahnya menggunakan hazihi atau tilka. Ya, jadi contoh kedua, hazihi madrasatun wasi'atun. Ini sekolah yang luas. Untuk lebih jelas lagi, lihat isyarah isim sifat. Bapak bagi-bagi supaya kalian lebih jelas lagi. Isyarah haza dan hazihi. Isimnya baitun dan madrasatun. Isim itu kan nama. Baitun rumah. Rumah itu juga nama sebuah bangunan. Madrasatun juga isim. Sekolah. Sekolah itu juga kan nama. Nama apa? Nama sebuah bangunan. Kemudian wasi'un dan wasi'atun sifat. Kenapa yang pertama wasi'un? Karena isimnya muzakkar. Tidak ada tamar butoh, maka menggunakan wasi'un. Kenapa sifat yang kedua menggunakan wasi'atun? Karena madrasatunnya mu'annas. Ketika isimnya mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Ketika isimnya muzakkar, sifatnya juga harus muzakkar. Gampang ya? Ya, itu saja penjelasan dari Bapak tentang kalimat isim isyarah, isim dan sifat. Untuk lebih jelas lagi, Bapak berikan kata-kata sifat dalam bahasa Arab dan artinya. Biasa kata sifat ini yang sering digunakan untuk kalimat-kalimat sederhana. Misalkan bagus, jamilun, luas, wasi'un, sempit, boyikun, besar, kabirun, kecil, saghirun. Alangkah bagusnya ini ditulis saja ya. Ditulis karena ini adalah kata-kata sifat yang sering digunakan untuk membuat kalimat-kalimat sederhana. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat kalimat yang ada isim isyarahnya, kemudian ada sifatnya, ada isimnya, dan kemudian ada sifat. Bapak ulang, tugas kalian adalah membuat kalimat sederhana. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 kalimat saja. Kalimat itu pertama harus ada isim isyarah. Boleh haza, hazihi, dzalika, tilka. Kemudian harus ada isim. Isimnya apa saja? Seperti tadi, rumah, sekolah, atau apa saja. Kemudian yang terakhir harus ada sifat. Itu ya. Kerjakan di buku latihan saja, di buku tulis. Cukup 2 kalimat. Nanti kalian foto ketika sudah selesai hasilnya dan foto ketika menyimak video ini. Itu saja. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.